Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bapak Nur Aziz. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini? Yang pertama adalah kalian dapat membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini kita akan nanti pelajari adalah tabung, kerucut, dan bola. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Baik anak-anak, bangun ruang itu terdiri dari dua. Yang pertama bangun ruang sisi lengkung, dan yang kedua adalah bangun ruang sisi datar, di mana bangun ruang sisi datar telah kalian pelajari pada kelas 8 kemarin. Bangun ruang sisi datar yang telah dipelajari diantaranya adalah kubus, ada balok, ada limas, ada prisma. Ya. Ada balok ini, ada kubus, ada limas, dan prisma. Kita fokus pada bangun ruang sisi lengkung. Ini yang tadi sudah disebutkan, ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama kerucut. Yang kedua adalah bola, dan yang ketiga tabung. Jadi ada tabung, kerucut, dan bola. Ini bagian dari bangun ruang sisi lengkung yang kita akan pelajari. Baik, yang pertama kita bahas tabung. Tabung ya bentuknya. Nah, tabung ini kalau kita gunting dari atas ke bawah, kemudian tutupnya, kemudian alasnya kita gunting, nanti bentuknya akan ini hal-hal yang harus kita pelajari pada tabung. Kita langsung di unsur ya, unsur tabung. Nah, tabung itu yang tadi kita gunting misalnya, nanti akan membentuk seperti gambar di samping ini. Ada persegi panjang, ada 2 lingkaran, yang dimana lingkaran itu adalah sebagai alas dan sebagai tutupnya. Ini berbentuk lingkaran yang sama. Unsur-unsur tabung yang pertama adalah jari-jari tabung, dimana jari-jari tabung baik alasnya maupun tutupnya. Jari-jari tabung itu adalah jari-jari lingkaran bidang paralel yang ini ya. Kemudian yang kedua, ini ada tinggi tabung. Ini tabung. Jarak antara bidang alas dan bidang datarnya. Yang ketiga adalah sisi tabung. Sisi tabung itu terdiri dari selimut tabung, alas, dan tutup tabung. Inilah unsur-unsur tabung. Baik, kita lanjutkan. Sekarang menemukan rumus volume tabung. Ada sebuah tabung, kemudian kalau kita bagi, potong-potong menjadi 12 bagian seperti gambar ini. Kemudian kita susun menjadi sebuah prisma. Nah, prisma di kelas 8 kita sudah belajar bagaimana menemukan luas prisma, rumus volume prisma itu.
volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya karena berbentuk persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Karena panjangnya ini adalah keliling lingkaran, maka setengah keliling lingkaran ya, maka bisa kita rumuskan pi kalikan R. Nah, ini jari-jarinya, lebarnya, panjang kali lebar, lebarnya adalah jari-jari, sehingga luas alasnya itu adalah PR kuadrat. Nah, karena di sini tingginya ini kan menyerupai prisma, maka volume dari prisma itu adalah PR kuadrat kalikan T. Tidak lain, PR kuadrat kalikan T itu adalah rumus volume tabung. Sehingga bisa disimbolkan bahwa rumus volume tabungnya adalah PR kuadrat kalikan tinggi. Dan selanjut kita menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Kita tahu tadi ini adalah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu terdiri dari dua lingkaran sebagai alas dan tutup. Dan tengahnya ini berbentuk persegi panjang. Ini merupakan selimutnya. Sehingga untuk mencari rumus luas seluruh permukaan tabung adalah luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran. Luas selimutnya tadi sudah ditemukan 2 kali pi kali R kali T. Kemudian ditambah dengan 2 luas lingkaran. Rumus lingkarannya PR kuadrat. Karena ada 2 berarti 2 PR kuadrat. Sehingga luas permukaan tabung bisa kita rumuskan 2 kali PRT ditambah 2 kali PR kuadrat. Atau bisa disederhanakan jadi 2 PR kali T tambah R. Ini luas seluruh permukaan tabung. Ya. Baik, kita belajar pada contoh soal. Yang pertama, sebuah kaleng berbentuk prisma tegak berisi minyak tanah 27 liter. Bila luas alas kaleng 450, hitunglah tinggi kaleng minyak tanah tersebut. Baik, yang diketahui adalah volume ya. Volumenya 27 liter. Luas alas kaleng itu 450 cm persegi. Yang pertama yang perlu kalian pahami, kalian jadikan 27 liter ini menjadi bentuk cm persegi. Diketahui 27 liter itu artinya ya sama dengan 27.000 cm kubik ya. Luas alasnya 450 cm persegi. Kita ditanya T. Padahal kita tahu volume dari tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Untuk mencari tingginya tinggal volume dibagi luas alas. Sehingga 27.000 dibagi dengan 450 hasilnya 60 cm. 60 cm ya tingginya. Paham anak-anak? Kita lanjut. Jadi tinggi tabungnya adalah 60 cm. Contoh 2. Bagian dalam sebuah pipa paralon yang berjari-jari 21 cm dan panjangnya 6 meter berisi air penuh. Hitunglah volume air dalam pipa tersebut. Ini ada pipa paralon, panjangnya 6 meter, isi airnya penuh, jari-jarinya 21 cm.
Kita bahas jari-jari alasnya 21 cm, tinggi atau panjangnya 6 meter, berarti 600 cm. Volumenya luas alas kali tinggi. Tinggal kalikan pi r kuadrat, luas alasnya kalikan tinggi. 22/7 kali 21 kali 21 kali 600. Diperoleh 831.600 cm kubik. Jadi volume prismanya atau volume tabungnya tadi adalah 831.600. Contoh 3, luas selimut sebuah tabung 528 cm persegi. Jika tinggi tabung 12 dan pi-nya diketahui 22/7, hitunglah panjang jari-jari alasnya. Lihat, diketahui selimut tabungnya 528, tinggi tabungnya 12, luas selimutnya adalah 2 pi kali R kali T. 528 sama dengan 2 kali 22/7 kali R kali 12. Sehingga R-nya 528 kali 7 dibagi dengan 2 kali 22 kali 12. Sehingga diperoleh jari-jarinya adalah 7. Baik. Kita lanjutkan. Contoh 4. Volume sebuah tabung 4.312 cm kubik. Jika jari-jari tabung 14 cm dan pi-nya 22/7, hitunglah luas selimut tabung. Kita tahu volume tabungnya diketahui, jari-jari tabungnya ditanya untuk menentukan tinggi adalah volume dibagi luas. Volumenya 4.312 dibagi luas alasnya pi r kuadrat 616 sehingga tingginya 7 cm. Nah, setelah diketahui tinggi tabungnya 7, luas selimut itu kan 2 pi kali R kali T. 2 pi kali R kali T, sehingga tinggal masukkan 2 kali 22/7 kali 14 kali 7. Diperoleh 616 cm persegi. Demikian anak-anak contoh tentang bagaimana mencari volume tabung. Dilanjutkan dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan tabung. Untuk latihan nanti kalian bisa kerjakan buku paketnya tentang bab tabung. Demikian anak-anak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.